Halo, ini perjuangan namanya, majelis perjuangan lawan ngantuk ya. Tidak hanya adik-adik sebetulnya, bapak-bapak juga pada ngantuk. Bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ceramahnya juga ternyata ngantuk. Lanjut. Jadi nanti maaf ya, kalau ada orang bicaranya hati-hati, selalu dipertimbangkan, sehingga yang keluar membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita nambah ilmunya, membuat diri kita tergerak, dan membuat kita mendapatkan solusi. Itu orang yang bicaranya kualitasnya terbaik. Dua, ini level yang kedua adalah orang yang biasa-biasa. Tadi yang utama. Apa cirinya? Orang yang biasa itu kalau bicara, ciri khasnya adalah menceritakan kejadian, peristiwa. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia cerita. Ngomong terus. Ini kualitasnya di bawah. Kalau menceritakan sesuatu jadi ingat Allah, kalau menceritakan sesuatu jadi ilmu, kalau menceritakan sesuatu jadi hikmah, bagus. Tapi kalau hanya bicara banyak sia-sia, ini buang waktu. Orang yang banyak ngobrol kecenderungannya banyak buang waktu sia-sia. Ngaler ngidul, segala dibahas, segala diobrolkan. Ini rugi, karena tiap bicara pasti makan waktu, sedangkan waktu adalah aset kita, modal kita. Kualitas seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana menggunakan waktu. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Hati-hati, kalau tidak penting-penting amat, diam sajalah. Wah, kalau diam nanti saya dianggap bodoh. Oh, itu bukan penghinaan, kan betulan kita bodoh. Tiga, turun nih ya. Utama, biasa. Kalau ini banyak sia-sianya, segala diceritakan, segala dikomentari. Turun ke sini, orang yang rendahan. Utama, biasa, rendahan. Apa ciri orang yang rendahan? Ini orang rendahan nih, cirinya ada. Kalau bicara negatif, jadi mengeluh, mencela, ngerasulo, menghina, pokoknya nggak ada yang baik. Kalau bunyi itu celetak-celetuknya nggak enak didengar, komentarnya bikin sakit hati. Ada kan orang yang namanya tuh apa tuh, annoying apa tuh, bener bahasa Inggrisnya apa, annoying, yang nggak enak aja. Ada orang yang kalau bunyi itu nggak enak. Kenapa ada orang yang kalau bunyi berkata sesuatu tidak enak? Tahu sebabnya apa? Karena hatinya tidak enak. Kenapa hatinya tidak enak? Karena hatinya banyak penyakitnya. Sombong, ujub, dengki. Kalau orang sudah banyak penyakit hati pada dirinya, misalnya ujub, merasa diri hebat, sombong, suka meremehkan orang lain, dengki, tidak suka lihat orang lain dapat nikmat, di sininya penuh penyakit, maka dia tidak nyaman. Kalau ini tidak nyaman, maka perkataan yang keluarnya juga, celetak-celetuknya, komentarnya, nanyanya, jawabnya, nggak ada yang enak didengar. Pernah dengar tidak yang begitu? Nggak enak aja.
Pokoknya kalau dia ngomong tuh nggak enak aja. Ini khas sekali. Kenapa? Karena memang dirinya tidak enak hatinya. Kayak orang yang iri gitu ya. Terus ada temen nilainya bagus, nilai segitu pasti ini naktir gurunya tuh seudon, nggak enak. Wah, dia tuh punya motor baru, nyicil gitu, nggak enak. Pokoknya orang yang hatinya berpenyakit, khasnya adalah ngomongnya itu nggak enak, wajahnya juga nggak enak dilihat kalau ngomong tuh, dan nadanya juga nggak enak. Pernah dengar nggak yang begini nih? Yang dari bangun tidur tuh nggak enak aja, celetak-celetuknya tuh bunyi aja, tapi nggak ada yang bagus bunyinya. Ini namanya orang yang apa, hadirin? Rendahan. Hati-hati nih. Ada lagi? Ada. Namanya yang keempat, orang yang dangkal, utama, biasa, rendahan, dangkal. Ada yang dari bangun tidur tuh ngeluh aja, Pak. Aduh, badan kayak remuk. Bohong. Kalau remuk dia nggak ngomong, bener. Ini kepala ini serasa belah. Hehe. Emang udah nyobain kepalanya belah? Bohong. Ini saya ini pinggang nih kayaknya patah-patah. Kalau patah di opname ya. Ada orang yang kalau ngomong tuh didramatisir. Lihat apapun nanti dia ngomentar, tapi komentarnya jelek. Nonton TV, acara nggak ada yang bagus gitu. Lihat pilpres, kacau pilpres sekarang. Apa aja dikomentarin. Pernah dengar tidak, Bu? Ibu, orang yang ngomongnya negatif terus pernah dengar tidak? Yang jelas pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas dong, suara sendiri ya. Bagaimana nggak jelas? Yang jelas kan suara sendiri. Berjuang. Yang keberapa, Pak? Yang keempat, dangkal. Apa cirinya orang yang dangkal? Cirinya adalah saya, I, ogut, gue, ik, anak. Jadi selama ngobrol itu, kalau orang yang dangkal itu nggak ada yang dipikirkan selain ngangkat-ngangkat dirinya terus. Dia tidak peduli dengan apapun, tapi yang dia peduli cuma satu, dia mengekspos dirinya supaya diakui, dihargai, dihormati, dikagumi. Jadi kalau ngobrol tuh selalu ujungnya saya, maaf belum dapat cerita lagi nih, belum cari misal begini, suara apa itu? Suara Agim tahu, suara kucing. Dulu saya menggonggong, Pak, au, suara pro anjing, aduh, saya tersinggung, Pak. Salah sendiri, namanya senjata makan Tuhan. Itu suara kucing. Lucu deh kucingnya, bulunya panjang kayak singa. Saya tahun lalu sudah pernah ke Singapura. Nggak nyambung. Jadi apa aja ujungnya tuh pasti ke saya. Lagi lihat celengan kan macam-macam tuh, yang dari keramik. Celengan sekarang macam-macam ya. Doh, ini ada yang gajah-gajahan. Bagus nih, tahu nggak gajah tuh lambang apa? Lambang ITB. Suami saya kan lulusan ITB, keluarlah dari celengan itu keluar. Jadi apa aja pasti ujungnya saya. Dan kalau orang sudah cerita tentang dirinya, saya, pengalaman saya,
ibadah saya, anak saya, harta saya, bisnis saya. Kalau udah saya yang dominan disebutkan, hampir dapat dipastikan plus bohong. Di upgrade, dibagus-bagus, kecuali berat badan lah yang jarang di upgrade-nya. Berat badan saya itu dikurangin dan cicilan saya. Tapi kalau sudah yang lain-lain, itu gimana ya anak saya tuh ya, dah. Padahal dia tuh cuman sehari tuh cuman belajar menghafal Quran tuh cuman sejam, tapi dia bisa menghafal 2 lembar. Aduh, upgrade ya. Kata anaknya, enggak lah bu, itu mah cerita ibu aja. Hati-hati loh, cerita anak itu kecenderungannya pakai bohong. Waktu saya umroh ya, udah. Itu waktu saya tawaf itu, nah udah. Kalau saya udah cerita, tiba-tiba orang tuh pada menyingkir. Pastilah nyingkir, karena ada yang mau ngebersihin ya. Tapi nebeng terus. Saya ketika saya cium Hajar Aswad, saya terdesak-desak. Tiba-tiba ada tangan dari atas berjanggut, padahal askar, tapi dia ingin seakan-akan ditarik oleh malaikat. Bohong terus. Ketika saya cium Hajar Aswad, ternyata dia membalas ciuman saya. Lihat, sampai jeding, karena dia kebentur ke besinya, dan dia anggap sebagai ciuman balasan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, bukan tidak boleh menyebut saya, tapi goalnya apa dari nyebut saya? Hati-hatilah kalau sudah menceritakan diri, prestasi, nilai dan sebagainya, kecenderungannya adalah ngebohong, pakai bohong. Yang paling aman sudahlah, nggak usah segala diceritakan. Dengar ya, kalau kita disukai orang, terus kita cerita tentang kebaikan prestasi kita, dah orang udah suka, ya nggak? Mau ngapain lagi? Sekarang orangnya sebel ke kita, terus kita cerita tentang prestasi kita, dia makin enak. Ya sudah. Lalu bagaimana cara bicara yang baik? Bagaimana santri, apa rumusnya? BMT Tensofales. Ini beda pisan dengan kiai betulan mah. Kemarin mah kitab kuning, ini kitab coklat. BMT apa B-nya? Benar. Kalau bicara benar niatnya, benar isinya. M-nya apa? Manfaat. T-nya apa? Tidak menyakiti. Benar, manfaat, tapi nyepet. Jangan. Tensofales apa? T-nya tenang, so-nya sopan, fa-nya fasih, L-nya lembut, S-nya secukupnya. Duh, Bapak rajin sekali nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Bicaralah kalau yakin benar niatnya. Kalau di dalam ilmu kehati-hatian, intinya 3 sih. Tanya, apa niat saya bicara? Ada 3 Pak pertanyaan pada diri itu. Apa sih niat saya bicara? Pamer, sok pinter. Kan ada yang bicara tuh mau pamer, sok pinter, sok berwawasan luas, sok serba tahu. Ada tuh orang yang bicara tuh, padahal dia juga nggak begitu ngerti. Cerita sepak bola, dia detail sekali, seakan-akan dia yang jadi bolanya. Cerita kuda, dia cerita kuda segala macam, seakan-akan dia jadi kudanya. Bukan atau anak kuda ya. Pokoknya ada orang yang pintar aja dalam segala hal,
pengen diakui orang. Ini tidak pintar. Karena orang yang pintar, dia akan tahu kapan akan berbicara. Tanya, apa sih niat saya bicara ini? Apa sih niatnya? Tanya pertanyaan pertama kalau mau bicara, tanya apa? Niat. Apa sih saya bicara ini, untuk apa? Mau apa? Apa yang saya cari dari saya ngomong ini? Dua, pertanyaannya kalau mau bicara, isinya. Satu apa? Niat. Dua, ini benar tidak sih yang saya omongkan ini? Bicara itu kan dua hal, ilmu dan cerita. Ilmu dan cerita. Benar tidak ilmu ini? Cerita ini teh benar tidak? Ditambah-tambah tidak? Kejadian. Pokoknya kalau orang bicara tuh nggak jauh dari dua, ilmu dan kejadian. Yang ketiga, apa? Dampaknya. Apa nih? Kalau saya udah bicara ini, apa dampaknya? Saya dapat pahala atau saya dapat dosa? Orang lain jadi dapat manfaat atau orang lain jadi terluka? Apakah ini memotivasi atau membuat orang lain jadi putus asa? Tiap bicara ini ada dampaknya nih. Tanya, kalau belum yakin niatnya baik, belum yakin isinya benar, belum yakin akan manfaat, maka pilihannya adalah diam. Harus dilatih.